Bapak Ibu calon guru penggerak atau CGP, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang akan menjelaskan tentang 3 prinsip penanganan dilema etika. Menurut Profesor dan pakar etika Rushworth M. Kidder yang tertuang dalam bukunya Good People Make Tough Choices. Kidder mengatakan bahwa tanpa kita sadari, kita sudah sangat mengenal atau bahkan menjalani ketiga prinsip ini yang seringkali digunakan sampai kita tidak perlu berpikir lagi melakukannya. Mungkin Anda pernah merasakan, saya lakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Yang selanjutnya kita kenal dengan berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya dikenal dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda, yang kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip moral berbasis hasil akhir fokus untuk dapat mencapai kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Proses berpikir seperti ini berpijak pada aliran utilitarianism, yaitu mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Pemikiran berbasis hasil akhir atau end-based senantiasa mengukur atau menguji konsekuensi dari suatu keputusan dengan memperkirakan hasil yang akan diharapkan yang bisa memberikan kebahagiaan terbaik untuk orang terbanyak. Prinsip moral berpatokan pada kepentingan institusi dan bukan pada kepentingan individu. Pada perkembangannya, prinsip ini mendapatkan kritik di kalangan ahli filsafat. Salah satunya yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa memprediksi semua akibat atau konsekuensi dari setiap keputusan atau tindakan-tindakannya. Untuk melihat semua konsekuensi dari perilaku seseorang individu saja belum tentu bisa, lebih-lebih konsekuensi dari tindakan sebuah masyarakat. Contoh dari kritik pada saat manusia membangun reaktor nuklir. Apakah mereka memperkirakan bagaimana sebaiknya pembuangan limbah dari pabrik-pabrik reaktor nuklir tersebut? Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Bagi para ahli filsafat, prinsip ini sering disebut prinsip deontologis yang berasal dari bahasa Yunani, deon, yang berarti tugas atau kewajiban. Sehingga prinsip dilema etika ini bukan berpusat pada konsekuensi atau hasil akhir, namun berpusat pada apa tugas kita, apa kewajiban yang patut kita lakukan. Seseorang akan bertindak sesuai peraturan yang berlaku, dan orang tersebut mengharapkan orang lain pun bertindak mengikuti sesuai dirinya. Kritik terhadap prinsip ini. Pada penerapannya, prinsip ini dianggap terlalu kaku dan mengabaikan keberagaman individualitas manusia. Bahwa mereka tidak terlalu memperdulikan hasil yang akan didapat, namun lebih fokus kepada prinsip atau aturan dasar yang diyakini, selalu berpatokan pada sudah menjadi tugas atau kewajiban. Dengan demikian, bisa jadi peraturan itu sendiri yang salah secara prinsip. Sehingga ketika seseorang sedang menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan aturan, dia sedang melakukan kesalahan ganda. Contoh dari kritik ini, bagaimana bila seorang anak diwajibkan atau telah berjanji kepada kedua orang tuanya untuk tetap berada di dalam rumah dan dilarang keluar untuk sesuatu alasan apapun, sewaktu orang tuanya pulang terlambat dari kerja.
Namun, bagaimana bila hari itu hujan deras dan anak tersebut melihat ayahnya yang baru pulang kerja naik sepeda motor dan terjatuh dan terluka di depan jalanan rumahnya? Apakah anak tersebut tetap berada di rumah dan tidak memperdulikan ayahnya yang terluka di jalanan tanpa ada yang membantu? Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip ini dikenal sebagai aturan emas dan telah memainkan peran kunci dalam pembelajaran di hampir semua pengajaran budaya dan agama. Untuk selanjutnya, prinsip ini memainkan peran kunci pada pendidikan etika. Lebih penting lagi, berpikir berbasis rasa peduli selain memberikan batasan-batasan pada tindakan kita, namun juga mendukung agar diri kita memikirkan kepentingan orang lain. Prinsip ini banyak melibatkan empati seseorang terhadap pihak lain. Seandainya saya di posisi dia, apa yang akan saya lakukan? Kritik terhadap prinsip ini. Tetapi prinsip ini terlalu sederhana untuk dianggap sebagai salah satu prinsip etika yang utama. Prinsip ini tidak memberikan pilihan khusus atau menunjang nilai-nilai kebajikan yang ideal. Prinsip ini gagal memberikan contoh kebajikan seandainya situasinya melibatkan kedua belah pihak yang sama-sama melakukan tindakan yang kurang terpuji. Contoh dari kritik ini. Dua sahabat yang sama-sama menyontek di tes. Salah satu ditanyakan guru, apakah melihat sahabatnya menyontek? Berpikir bahwa saya tidak akan mengadukan sahabat saya sehingga tidak berkata yang jujur. Karena beranggapan sahabatnya pun tidak akan mengadukan perbuatannya. Demikianlah Bapak Ibu calon guru penggerak, telah kita saksikan materi 3 prinsip atau penanganan dilema etika. Semoga tayangan tadi dapat membantu Anda untuk lebih memahami 3 prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.